Namaku Rian, gue mahasiswa dari luar kota yang waktu itu lagi liburan ke Samarinda bareng dua teman kuliah gue, Dava dan Raka. Kita niatnya mau healing sebentar dari tugas dan skripsi yang makin hari makin ngeselin. Tapi niat baik itu malah jadi titik awal pengalaman paling mengerikan dalam hidup gue. Sesuatu yang gak pernah bisa gue lupakan sampai sekarang. Hari itu suasana Samarinda lagi agak mendung. Kita sudah 3 hari di rumah sepupu Raka, namanya Bang Aldi. Orangnya santai, tapi banyak cerita aneh yang disimpan. Waktu kita lagi ngobrol, di teras sore itu, Bang Aldi sempat menyebut soal danau yang katanya nggak ada di peta manapun, cuma muncul pas malam-malam tertentu. Airnya bukan bening, tapi merah tua kayak darah. Gue pikir awalnya dia bercanda. Tapi Bang Aldi cuma geleng-geleng dan bilang, kalau kalian nemu danau itu, jangan sekali-sekali ambil apapun dari sana. Termasuk airnya. Gue sempat ketawa dan bilang, "Lo, kan danau, Bang, masa airnya nggak boleh diambil?" Tapi dia jawab pelan, "Air itu udah ada yang punya." Jujur, kata-kata itu bikin bulu kuduk gue berdiri. Tapi rasa penasaran gue lebih besar dari rasa takut. Malamnya, kita bertiga mutusin buat coba cari danau itu. Kita mulai cari info di forum-forum lokal, dan ternyata beberapa orang juga pernah nyebut soal Danau Merah. Lokasinya nggak jelas, tapi selalu dikaitkan dengan sebuah jalan lama yang sudah jarang dilewati. Katanya, kalau kita lewat jalan itu di atas jam 12 malam dan berkabut, danau itu bakal kelihatan sendiri. Gue tahu ini terdengar kayak mitos receh, tapi justru karena itu gue makin penasaran. Jam 11 malam, kita naik motor bertiga, bawa kamera, senter, dan voice recorder. Kita lewati jalan yang dimaksud, masuk ke jalur tanah yang udah nggak dipakai. Semak-semak mulai menutupi sebagian jalan. Angin malam itu dingin, tapi anehnya bikin gue keringetan. Kayak ada tekanan nggak kelihatan yang ngikutin dari belakang. Sekitar jam 12 lewat 15, kabut mulai turun. Pandangan cuma sekitar 3-4 meter ke depan, dan itu dia, tiba-tiba di depan mata kita ada genangan besar. Airnya bukan hitam, bukan coklat, tapi merah tua. Bayangin warna darah yang sudah mengering, lengket, tapi bening, dan danau itu tenang banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada kodok, cuma kabut, dingin, dan diam. Danau itu dikelilingi pohon tinggi yang seolah ngebentuk lingkaran. Seakan-akan tempat ini dijaga supaya nggak sembarangan orang bisa masuk. Dava bilang, "Bo, ini fix banget buat konten." Raka, yang biasanya penakut, juga malah ngeluarin kamera DSLR-nya. Gue, entah kenapa, justru merasa ragu. Ada suara kecil di kepala. Gue yang bilang, "Jangan." Tapi kayak ada dorongan lain, kayak ditarik buat mendekat. Gue ambil botol kecil dari tas. Iseng gue ambil air danau sedikit. Warnanya di botol jadi lebih jelas, merah, tapi bukan merah biasa. Ada partikel kecil yang ngambang, kayak serpihan. Gue langsung tutup botolnya dan simpan di tas. Oke, kita balik dengan perasaan campur aduk. Dava dan Raka semangat karena kita nemu tempat keren buat konten horor. Gue mulai ngerasa kayak ada yang salah. Sesampainya di rumah, gue nggak bisa tidur. Di kamar, gue coba dengar rekaman suara dari tempat itu. Pas bagian kita ngerekam suara hening sekitar danau, ada suara aneh terekam di latar belakang. Pelan banget, tapi jelas. Suara perempuan, kayak bisikan. Ngomong, "Kamu sudah bawa darahku?" Gue langsung mematikan rekamannya, merinding total. Bukan suara dari kita bertiga, tapi ini beda. Suara itu kayak langsung menyusup ke kepala gue. Besok paginya, hal aneh mulai kejadian. Tempat tidur gue penuh bercak merah. Di kasur, di bantal, bahkan di gagang pintu. Awalnya gue kira hidung gue mimisan, tapi darahnya terlalu banyak dan baunya amis banget. Gue panik, langsung bersihkan semua. Tapi saat gue balik badan, botol yang semalam gue isi air danau sekarang kosong. Airnya hilang. Tutupnya masih rapat. Gue gak cerita ke siapa-siapa, cuma simpan botol itu lagi ke tas dan berusaha cuek. Tapi malamnya,
Suara-suara itu muncul lagi dari dalam rekaman, dari balik kamar mandi, dari speaker laptop yang padahal nggak nyala. Gue mulai sadar, tapi gue nggak yakin bisa bertahan buat nikmatin hasilnya, dan itu baru awalnya. Besok paginya suasana rumah jadi aneh. Dava yang biasanya paling ramai, pagi itu diam aja di pojokan ruang tamu, wajahnya pucat, matanya sayu. Gue tanya dia kenapa, dia cuma jawab, gue mimpi ketemu cewek aneh, mukanya penuh darah. Dia marah. Bro, marah banget. Gue langsung keringet suara yang terekam semalam. Tapi gue nggak bilang apa-apa ke mereka. Gue takut mereka mikir gue paranoid. Pas siangnya, Bang Aldi balik dari luar kota dan langsung nanya, kalian kemana semalam? Kita bertiga saling lihat. Raka akhirnya jawab pelan, kita nemu danau itu, Bang. Bang Aldi langsung mukanya tegang. Dia berdiri dan cuma bilang satu hal, cepat buang apapun yang kalian ambil dari sana. Cepat, gue langsung lari ke kamar, buka tas, dan cari botol itu. Tapi botolnya udah nggak ada, hilang, tas gue masih rapat. Nggak ada yang buka, gue langsung merinding. Gue udah salah langkah, dan lebih parahnya, kita nggak bisa ngulang. Waktu malamnya, Dava mulai demam tinggi. Dia ngoceh sendiri di kasur, bilang kalimat yang sama berulang-ulang, jangan biarin dia keluar dari danau. Jangan biarin dia keluar. Raka makin panik, gue lebih panik lagi, tapi kita masih nggak tahu apa yang sebenarnya lagi kita hadapi. Malam itu adalah malam pertama gue benar-benar ngerasa takut. Bukan takut karena hantu, tapi takut karena sesuatu yang lebih dalam. Yang gue sendiri nggak ngerti, Dava demamnya semakin parah, dia keringetan, matanya merah, dan kulitnya dingin banget. Kita udah bawa dia ke klinik, tapi kata dokternya cuma kelelahan. Tapi gue yakin ini bukan sekadar kecapekan biasa. Jam 2 pagi, gue kebangun karena suara langkah di lorong. Awalnya gue pikir Bang Aldi, tapi langkahnya pelan, berat kayak orang nyeret kaki. Gue keluar kamar dan ngeliat Dava yang jelas lagi tidur demam berdiri di ujung lorong, ngadep ke tembok. Badannya gemetar, tapi tangannya lurus ke depan, kayak lagi nunjuk sesuatu yang gak kelihatan. Gue samperin pelan, Dava ngapain lo? Dia gak jawab, tapi pas gue makin deket, dia ngomong pelan banget, nyaris kayak bisikan, dia udah lihat kita. Dia udah ikut lo pulang. Pas gue pegang pundaknya, dia langsung pingsan, badannya berat banget, kayak kaku. Kita gotong balik ke kamar, dan waktu Raka bantuin gue angkat dia bilang, bro, baju Dava basah. Gue lihat, iya, ada bekas cairan merah di bagian belakang kaosnya, bukan darah segar, tapi warna merah tua yang baunya amis. Di pagi hari, Raka nyuruh gue cek kasur gue sendiri, dan di sana gue nemuin bercak merah lagi, bukan sedikit, tapi banyak, di bantal, spray, bahkan di gagang lemari. Semuanya bau amis, kayak darah busuk, tapi anehnya, begitu siang mulai terang, semua noda itu menghilang sendiri, nggak ada bekas sama sekali, seolah-olah semuanya cuma ilusi, tapi kita tahu, itu nyata. Setelah kejadian itu, kita semua makin waspada, tapi semakin hari, gue ngerasa rumah ini bukan rumah biasa lagi. Kadang suara air menetes terdengar dari kamar mandi, padahal keran mati. Kadang ada ketukan di jendela, padahal kita di lantai 2, dan lebih anehnya lagi. Tiap gue buka laptop buat mulai nulis naskah cerita horor gue, file yang muncul otomatis adalah rekaman dari malam di danau itu selalu muncul sendiri. Walau udah gue hapus, gue makin yakin sesuatu dari danau itu udah nempel di kita, dan mungkin dia belum puas. Sejak malam itu, Raka mulai berubah. Dia nggak banyak omong, mukanya pucat terus, dan sering ngelamun sambil ngeliat kaca. Gue awalnya pikir dia kecapean, tapi ternyata lebih dari itu. Suatu malam, gue ngeliat dia berdiri di depan cermin kamar mandi, lama banget, kayak orang ngobrol sama bayangannya sendiri. Pas gue samperin, dia kaget, langsung nutup pintu dan bilang, gue nggak apa-apa. Tapi ekspresinya kosong banget.
Gue bisa lihat matanya mulai kehilangan arah, yang lebih bikin merinding, tiap kita lewat cermin rumah baik itu, di kamar mandi, di lemari, bahkan kaca spion motor, kadang ada bayangan tambahan. Bayangan itu berdiri sedikit lebih tinggi dari kita, rambutnya panjang, matanya hitam banget, dan dia selalu melihat ke arah gue. Bukan Raka, bukan Dava, tapi gue. Dava juga mulai ngomong aneh-aneh pas dia lagi tidur. Kayak ngapalin sesuatu, tapi bukan bahasa yang kita kenal. Gue rekam sekali, dan pas gue cari arti katanya di internet, ternyata itu bahasa dari suku kuno Kalimantan yang sudah punah ratusan tahun lalu. Artinya, darahmu adalah kunci, jiwamu adalah jalan pulang. Kita mulai sadar, ini bukan cuma gangguan biasa. Ini bukan cerita hantu rumah kosong, ini kayak ada ritual yang udah kita rusak, dan mereka yang nunggu di danau itu sekarang minta tumbal buat menyeimbangkan lagi. Malam-malam berikutnya makin parah, gue mulai mimpi buruk tiap tidur. Mimpi di mana gue tenggelam di air merah, dikelilingi tangan-tangan yang narik gue ke dasar danau. Gue kebangun tiap kali napas gue mulai sesak, kayak beneran tenggelam. Dan saat gue ngalahin kamera pengawas rumah yang iseng gue pasang buat bahan konten horor YouTube Shorts, gue ngeliat ada satu frame yang bikin darah gue beku. Di pukul 3 Desember pagi, terlihat sesosok perempuan berdiri di ruang tengah, diam aja, menunduk. Tapi rambutnya menutupi wajahnya dan bajunya basah kuyup, kayak abis keluar dari danau. Dia berdiri di sana selama 11 menit, tanpa gerak, tanpa suara, lalu hilang. Itu bukan ilusi, itu bukan halusinasi, itu terekam di kamera. Dan anehnya, saat gue buka filenya pagi harinya, file itu sudah hilang, cuma 1 detik tayangan yang tersisa, dan di akhir detik itu, ada suara perempuan pelan banget bilang, 1 belum cukup. Gue gak bisa tidur semalaman setelah lihat rekaman itu. Bayangan cewek berambut panjang itu nempel di kepala gue, terus ngikut kemana-mana. Pas gue cerita ke Raka, dia langsung pucat. Dia bilang, semalam dia mimpi masuk ke danau, tapi kali ini dia gak sendiri. Ada cewek itu yang sama persis, kayak di rekaman. Gue narik tangannya sambil bisik, temenin aku di bawah. Sementara itu, Dava makin parah. Sekarang, dia takut melihat air. Bahkan suara kran aja bisa bikin dia jerit-jerit. Kita semua makin yakin, ini bukan sekadar gangguan. Cewek dari danau itu bukan cuma pengen menampakkan diri, dia pengen salah satu dari kita ikut. Gue mulai riset dan nemu artikel lama soal legenda perempuan penunggu danau darah di daerah Samarinda. Konon katanya, dulu ada gadis muda yang dijadikan tumbal oleh keluarganya sendiri demi kekayaan. Mayatnya dibuang di danau dan darahnya berubahin air danau jadi merah. Dan katanya, dia akan terus mencari pengganti untuk menemani dia di dasar danau. Kalau ada yang melanggar wilayahnya, jalan pulang kita sudah ditutup. Bukan cuma karena cerita itu makin nyata, tapi karena semua hal yang logis udah nggak bisa dipakai lagi. Dava makin parah. Sekarang dia nggak cuma takut sama air, tapi juga nggak bisa lihat kaca. Dia bakal ngamuk, teriak-teriak, kadang bahkan sampai nyakar tembok. Waktu itu sore, gue lagi duduk di dapur sambil nyiapin bahan buat bikin voice over cerita horor, tapi otak gue nggak bisa fokus. Suara dari kamar Dava makin keras, dan kali ini bukan cuma ocehan, tapi kayak suara 2 orang sekaligus dari tubuh dia. 1 suara laki-laki, dan 1 lagi suara cewek serak pelan, tapi dingin banget sampai bulu kuduk gue berdiri. Dia udah milih, kata suara cewek itu, yang paling takut, yang paling lemah, dia yang ikut. Gue langsung manggil Raka, dan kita berdua dobrak pintu kamar, dan di sana kita lihat Dava berdiri di depan kaca, mukanya datar, tapi matanya kayak orang lain. Matanya gelap. Bukan matanya Dava. Tangannya gemetar sambil pegang pecahan cermin. Darah menetes dari telapak. Tapi dia senyum. Senyum yang dingin dan hampa. Raka langsung maju ke V. Itu bukan lo. Lawan EV. Tapi Dava malah ketawa kecil, lalu ngomong, lo semua udah lihat air itu, udah hirup kabutnya,
Udah terima bisikannya, lo pikir bisa kabur? Hah? Gue nggak tahu kenapa gue bisa mikir cepat, tapi saat itu gue langsung pegang speaker kecil yang biasanya gue pakai. Gue tahu itu nekat dan belum tentu berhasil, tapi saat suara mantra itu kedengaran, Dava langsung jatuh ke lantai. Teriaknya keras banget sampai kaca jendela bergetar. Suara itu bukan Dava. Setelah beberapa menit, dia pingsan. Kita angkat ke kasur dan dia mulai normal. Tapi badannya panas kayak bara. Kita siram dia pelan-pelan pakai air, tapi Dava tetap. Gemetar, dia bisik pelan ke gue, "Dian, dia ada di belakang kamu. Yen, jangan nengok." Gue nggak tahu kenapa, tapi insting gue langsung nyuruh gue diem di tempat. Gue cuma tutup mata, baca doa dalam hati, dan pelan-pelan mundur. Setelah itu, kita sepakat buat cari bantuan, tapi siapa yang bisa bantu kita? Ini bukan hal yang bisa diselesaikan pakai logika. Raka akhirnya nyaranin kita nyari Pak Usman, orang tua yang dulu pernah cerita tentang danau itu pas kita masih kecil. Dulu kita pikir itu cuma cerita bohong buat nakutin anak-anak. Tapi sekarang, semua terasa terlalu nyata. Kita samperin rumah Pak Usman malam itu juga. Untungnya, dia masih hidup walau sudah tua banget dan jalannya agak bungkuk. Begitu kita cerita soal kejadian yang kita alami, dia langsung diem lama. Terus dia ngeluarin selembar kain dari kotaknya. Di sana ada gambar danau, simbol kuno, dan satu kalimat yang ditulis pakai arang. "Jangan ambil milik yang tenggelam. Ini bukan sekadar tempat angker," kata Pak Usman. Danau itu dulu tempat pengorbanan. Ada anak gadis dari keluarga yang tamak, dikorbankan demi kekayaan. Tapi dia nggak mati. Arwahnya tetap hidup dalam air, dalam kabut, dalam bayangan. Setiap yang masuk dan ambil miliknya akan dipanggil untuk jadi teman. Gue langsung keingat botol kecil yang dulu gue ambil dari semak-semak dekat danau. Botol kaca kecil yang isinya kayak serpihan rambut dan tanah merah. Gue pikir itu benda kuno biasa. Tapi mungkin itu peninggalan si gadis itu dan sekarang dia nuntut balasan. Pak Usman bilang kita harus balikin benda itu ke tempatnya. Pas tengah malam, saat kabut turun dan darah bulan muncul di langit. Tapi masalahnya, benda itu sudah hilang dari tas gue. Entah kemana. Entah siapa yang ambil. Kita pulang lagi ke rumah dan nyoba cari di tiap sudut. Tapi benda itu tetap nggak ketemu sampai akhirnya Dava yang udah mulai bisa ngomong lagi nunjuk ke arah bawah kasurnya dan di sana botol itu ada. Tapi bukan dalam kondisi seperti waktu gue ambil dulu. Sekarang isinya berubah jadi cairan merah pekat yang berbau amis. Dan di dalamnya ada sesuatu yang mirip bola mata. Kita bertiga saling lihat. Gue tahu ini titiknya. Kita harus segera ke danau malam ini juga. Kalau enggak, entah apa yang bakal terjadi. Raka ngeluarin motor, gue bawa senter dan botol itu. Sementara Dava walau masih lemah maksa ikut. Kalau kalian tinggalin gue, dia bakal ambil gue duluan. Katanya, perjalanan ke danau malam itu beda banget dari malam pertama. Kali ini jalannya lebih gelap, lebih sunyi, dan kabut turun tebal banget walau kita baru masuk jam 9 malam. Bahkan lampu motor nggak bisa tembus lebih dari 5 meter ke depan. Saat kita sampai di bibir danau, airnya kelihatan tenang, tapi warnanya merah tua seperti darah beku. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin, hening banget. Bahkan nafas kita kedengaran jelas. Kita jalan pelan-pelan ke tempat gue nemu botol itu, dan pas kita sampai, di sana udah ada yang nunggu, seorang perempuan. Berdiri diam di tengah danau, tapi nggak tenggelam, rambutnya panjang nutupin wajah. Tangannya terulur ke arah kita, dia nggak ngomong, tapi suara di kepala gue jelas banget, "Balikin milikku." Dan ambil gantinya. Gue tahu dia nggak cuma pengen botol itu, dia pengen jiwa, pengen seseorang ikut bersamanya ke bawah danau. Tapi siapa? Dava pelan-pelan maju sambil bawa botol itu. Tapi Raka narik dia mundur. "Lo nggak akan pergi, Fre. Nggak sekarang." Dan tiba-tiba danau mulai bergolak. Kabut makin tebal. Suara tangisan cewek mulai terdengar di sekitar kita. Gue panik, Raka panik, Dava dim aja. Tapi air mata jatuh dari matanya,
Mungkin ini satu-satunya cara, kata Dava. Kalau gue bisa bikin dia puas, kalian bisa bebas. Dia lari dan melampar botol itu ke tengah danau. Cerek itu tangannya terangkat dan air langsung menyedot ke dalam pusaran. Tapi saat kita pikir semuanya sudah selesai, sesuatu narik kaki Dava. Gue dan Raka coba tahan dia. Tapi tarikannya kuat banget. Dava sempat lihat ke gue dan senyum. Bilang ke nyokap gue minta maaf, ya, dan dalam hitungan detik, dia hilang ke dalam danau. Setelah Dava ditelan danau malam itu, waktu terasa berhenti. Gue dan Raka berdiri lama di tepi air merah itu, dim, beku, dan penuh rasa bersalah. Angin mulai berhembus pelan, danau perlahan kembali tenang, dan kabut mulai menghilang kayak gak pernah ada apa-apa sebelumnya. Tapi kami tahu, sesuatu telah berubah. Perjalanan pulang jadi sangat berat. Raka nyetir motor tanpa suara, matanya kosong. Gue duduk di belakang sambil megang tas Dava yang masih basah. Rasanya absurd, semua ini gak masuk akal, tapi terlalu nyata untuk dibilang mimpi. Di kepala gue cuma muter kalimat terakhir Dava, bilang ke nyokap gue minta maaf ya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kita bohong ke keluarganya. Kita bilang Dava hilang saat kita camping, gak tahu kemana. Polisi datang, pencarian dilakukan, tapi gak ada yang nemuin jejak Dava. Danau itu seperti menelan semua bukti. Sementara itu, gangguan-gangguan aneh mulai berhenti. Gak ada lagi suara tangisan di malam hari, gak ada bayangan di kaca, dan Dava gak pernah kerasukan lagi karena dia udah gak ada. Tapi ketenangan itu bukan rasa legam, itu rasa kehilangan. Kayak ada lubang yang gak bisa ditutup. Gue gak pernah upload rekaman apapun soal malam-malam mengerikan itu. Tapi beberapa bulan setelahnya, lo belum bebas, yang ini belum selesai, itu suara Dava. Tapi serak, dalam penuh gema, kayak direkam dari dalam air. Sejak itu, kadang di malam tertentu, kalau gue ngaca lama-lama, gue lihat ada satu titik merah kecil di iris mata gue, seolah sesuatu ninggalin tanda, seolah gue belum bener-bener selamat. Dan Raka, dia pindah keluar kota, ganti nomor. Dia bilang gak mau lagi dekat danau atau apapun yang berbau air. Bahkan mandi pun sekarang dia pakai waslap. 1 tahun kemudian, danau itu resmi ditutup untuk umum. Ada yang bilang karena faktor keamanan. Tapi beberapa warga lokal tahu itu bukan danau biasa. Mereka memanggilnya lubang darah untuk arwah penasaran. Sekarang gue cuma bisa cerita ini lewat konten, tentu disamarkan jadi cerita horor fiksi. Nggak semua orang harus tahu kebenarannya, tapi mungkin dari cerita ini ada yang bisa sadar. Jangan pernah sepelekan tempat yang diselimuti cerita lama, karena kadang cerita itu cuma nunggu korban berikutnya buat hidup kembali. Dan kalau suatu saat kalian ke Samarinda, jangan pernah iseng cari danau itu, karena mungkin ada yang masih menunggu kalian di bawah air merahnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan di dunia yang tak kasat mata. Apakah semua ini nyata atau hanya ilusi? Jawabannya ada dalam pikiranmu. Mistik dan ketakutan menyelimuti kisah ini. Tapi apakah benar semua berakhir di sini? Dunia ini penuh misteri yang tak selalu bisa dijelaskan. Jika kamu punya pengalaman serupa atau kisah horor lainnya, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan klik tombol subscribe serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan cerita menegangkan berikutnya.